Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, Presiden Joko Widodo melepas bantuan kemanusiaan untuk korban gempa bumi Turki dan Suriah di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Presiden mengatakan bantuan yang dikirimkan yakni sebanyak 140 ton, berisikan bahan makanan dan bahan logistik lainnya. Diplomasi kemanusiaan terus dilakukan Indonesia untuk korban gempa bumi Turki dan Suriah. Hal ini dibuktikan dengan pelepasan bantuan tahap ketiga yang dihadiri Presiden Joko Widodo dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dalam bantuan tahap ketiga ini, Presiden Joko Widodo menyatakan ada ratusan ton bahan makanan dan bahan logistik lainnya yang akan dikirim ke Turki dan Suriah dengan menggunakan 4 pesawat. Yang berisi 140 ton bahan makanan dan bahan-bahan logistik lainnya yang sangat diperlukan di sana. Lebih lanjut, Presiden mengatakan jika bantuan kemanusiaan ini bukan kali pertama pemerintah Indonesia kirimkan. Sebelumnya, Indonesia juga telah mengirimkan tim SAR, pesawat Hercules untuk evakuasi korban. Kemudian untuk bantuan tahap 2 telah dikirimkan Emergency Medical Team atau tim medis darurat dengan membangun rumah sakit lapangan Indonesia. Rumah sakit tersebut memiliki kapasitas untuk melakukan operasi darurat, penanganan patah tulang dan melayani rata-rata 120 pasien tiap harinya. Kita harapkan apa yang kita kirimkan ini nanti dapat membantu saudara-saudara kita yang ada di sana. Pengiriman bantuan kemanusiaan tersebut akan diantar langsung ke Turki oleh pemerintah Indonesia, yang diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Suharyanto. Dari yang berangkat gabungan ada sekitar 40 orang dari BNPB, dari Kementerian Pemerintah, dari TNI, dari Polri, dari Komisi 8 DPR RI. Ada dari organisasi kemasyarakat, termasuk media, dan lengkap. Sementara itu, pemirsa, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai Badan Pengelola Keuangan Haji perlu melibatkan ahli investasi untuk memaksimalkan keuangan haji. Dengan demikian, BPKH tidak hanya investasi pada subsidi tetapi juga investasi lainnya. Seiring dengan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023, pemerintah terus mempersiapkan berbagai kebutuhan haji. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin meminta pihak-pihak terkait terus melakukan evaluasi sehingga pelayanan bagi jamaah haji Indonesia dapat optimal. Adapun pelayanan haji tersebut mencangkup kesehatan, pembimbingan haji, konsumsi dan akomodasi harus terus dioptimalkan kualitas pelayanannya. Pelayanan harus optimal ya. Pelayanan ini kan menyangkut masalah kesehatan, menyangkut masalah bimbingan haji, menyangkut masalah pemondokan, masalah tempat yang jangan terlalu jauh, kemudian juga cateringnya. Nah ini memang karena itu ongkos haji itu kan ada kaitannya dengan biaya-biaya ini, pelayanan itu. Nah, karena itu saya minta terus dievaluasi. Sementara itu, kepada Badan Pengelola Keuangan Haji selaku pengurus administrasi dan keuangan persiapan para calon jemaah haji, Wapres berharap dana yang dikelola dapat dikembangkan secara optimal untuk berinvestasi. Wapres juga menekankan Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH perlu menggandeng ahli investasi yang bisa fokus melihat peluang, sehingga keuntungannya diharapkan dapat mendukung subsidi biaya haji. Usaha-usaha apa baik di Indonesia sendiri maupun di Arab Saudi terkait dengan penyelenggaraan haji dan banyak yang bisa dijadikan usaha BPKH itu kan banyak. Ada travel, ada perumahan, ada catering, ada segala macam itu. Karena itu saya kira ahli-ahli investasi di situ harus bisa menangkap. Dan saya harapkan itu. Menteri Keuangan Sri Mulyani menargetkan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara berada di level 2,16 sampai dengan 2,64% dari PDB pada 2024. Target tersebut jauh lebih rendah dari target 2023 yakni sebesar 2,84% dari PDB.
Pemerintah menetapkan target awal untuk defisit anggaran pendapatan dan belanja negara 2024 antara 2,16% sampai dengan 2,64% dari produk domestik bruto. Target defisit APBN 2024 itu lebih rendah dibandingkan target defisit APBN pada tahun 2023 yang sebesar 2,84% dari PDB. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penetapan target defisit 2024 masih di tahap awal sebagai pedoman untuk menyusun instrumen fiskal tahun depan. Di mana menurutnya pada tahun 2024 dan juga tahun ini, tantangan yang dihadapi Indonesia bersumber dari ketidakpastian geopolitik dan kenaikan inflasi dunia yang menyebabkan meningkatnya suku bunga. Pemerintah akan menjaga momentum pemulihan perekonomian yang sedang berlangsung saat ini. Kepercayaan diri masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi juga akan dijaga, dan pemerintah juga akan menjaga momentum derasnya aliran masuk investasi. Momentum perekonomian Indonesia yang saat ini cukup kuat akan terus dijaga agar pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baik pada tahun 2022 yaitu pertumbuhan ekonomi di 5,3%, momentumnya tetap bisa dijaga untuk tahun 2023 dan 2024. Ini berarti dari sisi permintaan konsumsi rumah tangga untuk bisa tetap tumbuh di atas 5%, maka inflasi di Indonesia juga harus dikendalikan. Pemerintah juga akan fokus menyelesaikan program-program prioritas pada tahun 2024, antara lain penurunan kemiskinan ekstrim hingga 0% pada tahun 2024 dan penurunan tingkat stunting menjadi 3,8%. Presiden Joko Widodo meminta pengusaha untuk berkolaborasi dalam menggerakkan ekonomi bangsa. Presiden juga meminta kepada pengusaha untuk bahu-membahu mendukung keberlanjutan pembangunan nasional, serta mendorong agar para pelaku usaha UMKM untuk dapat naik kelas. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta kepada para pengusaha berperan aktif dalam menggerakkan perekonomian bangsa dan mendukung kemajuan hingga keberlanjutan pembangunan nasional. Dalam pelantikan pengurus pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI, Presiden menyebutkan pentingnya kolaborasi untuk memperbaiki ekosistem dunia usaha. Presiden juga meminta kepada para pengusaha untuk membantu usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM agar bisa naik kelas. Inilah yang kita butuhkan post pandemi. Kolaborasi, bekerja sama, dan saya sangat memberikan apresiasi pada HIPMI dan sebagai pengusaha muda, saya kira saya merasakan kita semuanya ini sudah biasa menghadapi tantangan, menghadapi rintangan, menghadapi kesulitan, sudah makanan sehari-hari. Sementara itu, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Akbar Himawan berharap himpunan ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan. Artinya kami memberikan dampak terhadap perekonomian bangsa dengan lebih dari 4.600.000 lapangan pekerjaan telah tercipta. Di sisi kaderisasi, kami mempunyai lebih dari 70.000 anggota dari kalangan mahasiswa yang terhimpun dalam HIPMI perguruan tinggi dengan lebih dari 700 kampus yang terlibat di dalamnya. Pemirsa, sesaat lagi kami akan kembali dengan informasi tancap gas realisasi investasi Kabupaten Banjar lebih target. Sesaat lagi.